Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya masih akan membahas tentang OnlyOffice. Jadi di video sebelumnya saya sudah menunjukkan cara bagaimana menginstalasi OnlyOffice di server Ubuntu 22.04. Namun waktu itu kita melakukan instalasi OnlyOffice jenisnya yang harus di-embed dengan sistem lain seperti Nextcloud ataupun C-File atau yang lainnya. Sekarang saya akan melakukan instalasi Nextcloud untuk jenisnya Workspace ya. Jadi kita akan pandu step by step cara instalasi OnlyOffice Workspace. Oke, kita akan lanjut video ini. Ya, bisa dilihat di layar untuk instalasi OnlyOffice di server saya ini, saya menggunakan command prompt. Jadi server saya ada di kita ping dulu. Ya, bisa diping. Jadi server saya ada di sini. Jadi kita akan melakukan instalasi OnlyOffice menggunakan command prompt. Saya akan menggunakan SSH, akun saya, IP-nya, connecting, yes, masukkan password saya, ya sudah connect. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah jadi harus dipastikan dulu bahwa server yang akan kita install OnlyOffice ini sesuai dengan requirement yang ada. Jadi minimum requirement-nya adalah RAM 8GB, kemudian untuk core-nya minimum 4, kemudian untuk hard disk-nya minimum di 100GB. Saya udah set ini 8GB RAM, kemudian core-nya ada 4, dan hard disk-nya ada di 250GB. Kita akan mulai dengan menginstalasi Docker. Pertama kita update dulu Ubuntu kita. Sudo apt update. Kemudian langsung update atau belum. Password. Tunggu sampai selesai. Ya, ternyata sudah diupdate. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita install prerequisite-nya. Jadi sertifikat dan segala macam kita install. Saya akan copy saja, tidak langsung ketik. Nanti jangan khawatir, semua perintahnya akan saya sertakan di dalam website saya. Nanti saya akan sertakan linknya. Kita klik enter, continue, yes, klik Y. Oke. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan menambah Docker GPG key-nya. Saya akan copy juga. Hit enter. Setelah itu kita akan tambah lagi dengan Docker repo-nya. Saya juga akan copy saja dari tempat saya. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu kita akan update package-nya lagi. Kita ulangi sudo apt update, enter.
dan setelah itu kita akan install Docker Engine-nya. Kita akan copy, enter. Do you want to continue? Y, klik Y dan enter. Kita tunggu sampai selesai. Nanti setelah selesai dan masuk ke dalam servernya, saya akan coba buat simulasi untuk rekan sekalian biar tahu apa fungsi dari OnlyOffice ini dalam kegiatan sehari-hari di kantor perusahaan atau UMKM mungkin yang bisa memakai Docker ini, memakai OnlyOffice ini. Sudah selesai, kita akan coba untuk ngecek apakah Dockernya sudah jalan. Ya, Docker sudah jalan. Apabila ada warna-warna hijau ini, Docker sudah jalan. Nah, klik Ctrl C. Oke, kemudian saya akan coba juga untuk ngecek apakah Dockernya bisa run. Oke. Setelah ini kita akan install Docker Compose. Nah, karena mungkin tidak ada di pluginnya, kita akan copy dari tempat saya. Jadi kita paste ke sini. Kita enter. Kemudian kita akan change mode-nya untuk Docker Compose-nya. Copy, paste. Kita akan verify Docker Compose-nya. Sudah sesuai. 239. Ya. Setelah selesai, kita akan ubah user mode-nya. Ini perlu supaya usernya nanti bisa masuk ke dalam Docker-nya. Kita hit enter. Untuk bisa berefek, kita harus exit dulu dari server kita, baru nanti kita login lagi. Saya exit dulu. Ini kita login lagi. Passwordnya salah. Ya, sudah masuk. Setelah ini kita akan install langsung OnlyOffice-nya via Wget. Dan copy lagi dari tempat saya, kemudian saya paste di sini. Oh, jauh. Kemudian kita buat scriptnya executable. Dan kita akan run langsung scriptnya. Masukin password, install with Docker, yes. Oops. Oh, ternyata core-nya kurang ya. Kita akan coba dulu untuk pause. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi tadi ada kesalahan, saya salah mengidentifikasi salah satu dari virtual mesin saya. Jadi yang ini saya set di 2 ternyata. Jadi tadi
bisa dilihat tadi CPU-nya harusnya 4, ternyata saya masukin 2. Saya udah coba tadi ke 4, kita akan ulangi. Kita akan masuk dulu lewat SSH. Kita akan ulangi perintahnya terakhir. Kita akan eksekusi scriptnya. Enter, masukin password. Install Docker, yes. Untuk mail server ini sementara tidak akan saya install dulu, karena satu dan hal. Jadi saya belum punya mail servernya, jadi kita akan bypass dulu mail servernya. Kita akan klik enter. Nah, untuk boolingnya ini agak lama, jadi kita akan tunggu sampai selesai karena banyak file dari OnlyOffice yang akan diinstal di dalam server. Kita tunggu sampai semuanya selesai karena banyak file yang harus diinstal dan di-download. Sampai 668 mega yang di-download dari servernya OnlyOffice di saya rasa di GitHub ya, karena ini versi yang Community Edition. Ini ada 890 mega. Kita tunggu sampai selesai. Jadi kecepatannya ini tergantung dari kecepatan dari internet server kalian sekalian ya. Jadi semakin cepat internetnya, semakin cepat pula waktu instalasinya. Jadi berbeda-beda tergantung dari kecepatan internet server kalian. Jadi perlu diketahui bahwa OnlyOffice ini ada beberapa versi ya. Versi yang di embed dengan sistem lain. Jadi nanti di sana bisa dimasukin misalkan xCloud atau C-File atau Open Project juga bisa. Ada juga yang ini berdiri sendiri. Jadi dia akan bisa nanti kita bisa masuk ke dalam sistemnya, bisa buat file di situ tanpa bantuan dari software pihak ketiga seperti Nextcloud dan lain-lain. Nanti kita akan coba untuk simulasikan bagaimana caranya untuk membuat dokumen dan lain-lain. Ini yang paling besar nih, totalnya 2,13 MB, 2000 iya. Ini agak lama. Jadi sambil menunggu, seperti tadi saya bilang bahwa OnlyOffice ini ada beberapa varian. Jadi yang pertama adalah OnlyOffice untuk desktop editor.
Jadi ini ada di desktop seperti Microsoft Office, jadi bisa digunakan seperti untuk edit pembuatan dokumen sehari-hari. Ini versinya gratis. Yang kedua adalah OnlyOffice Workspace. Jadi ini adalah kumpulan aplikasi web untuk kolaborasi secara online, jadi bisa dipakai di mana saja. Kami memerlukan server. Nah, ini mencakup dokumen, email, kalender, project, dan komunikasi. Ada juga OnlyOffice Document Server. Ini gunanya untuk mengelola dokumen spreadsheet atau yang lainnya. Nah, ini semua adalah OnlyOffice versi Community Edition. Nah, untuk yang berbayarnya, jadi ada yang komersial, jadi ada versi yang berbayar. Yang berbayar ini, setahu saya bisa sampai 20 concurrent user. Bisa diinstal lebih dari 20, tapi tetap satu akun, satu waktu yang bisa masuk ke dalam satu akun itu hanya 20 user. Nah, ini bisa dilihat di website-nya OnlyOffice untuk lebih lengkapnya. Ada untuk versi small business, ada untuk organisasi yang besar juga. Ini bisa dilihat. Oke, masih berlangsung, baru 1,8 giga. Ini juga sama 2,3 lebih ya, 2,8 juga. Oh, ini ekstraknya. Ekstraknya juga sama 2,3 juga. Kalau dihitung sih tadi saya lihat di websitenya untuk instalasi lewat ini bisa berkisar antara 5 sampai 20 menit hanya untuk download saja. Jadi kalau misalkan rekan-rekan punya koneksi yang kurang, kalau bisa ditingkatin lagi, mungkin minimal sih 100 Mbps ya. Sudah selesai. Jadi ada terima kasih udah install OnlyOffice. Jadi kita akan bisa configure portal dan mail server di dalam instalasinya. Oke, kita akan coba untuk masuk ke webnya OnlyOffice yang udah kita install. Kita akan keluar dulu dari installernya. Kita akan coba buka browser Firefox saya. Ini adalah IP-nya di 172.16.15. Kita akan try again. Ya, ini adalah proses pertama untuk startnya. Reloadnya agak lama, jadi setupnya lumayan lama. Kita akan buka saja. OnlyOffice sudah selesai, saya install di sini. Ini adalah tampilan dari OnlyOffice yang sudah selesai. Jadi dalam OnlyOffice ini ada yang namanya project, ada CRM, ada mail,
Oh, dan control panel kita lihat satu-satu isinya untuk project. Nah, ini bisa desain project lagi seperti apa, nanti kita start new project atau enggak. Dulu yang track and progress, bisa melihat schedule-nya, kemudian manage access right, jadi siapa yang bisa masuk dalam project tersebut, beberapa tool juga ya. Ini ada milestone-nya, project masih kosong, tasknya apa aja, discussion-nya, chart, dan chartnya juga ada. Time tracking, di time tracking gunanya untuk melihat projectnya udah berapa lama. Kosong, ini dengan ininya. Kemudian selain project ada CRM-nya, create client database-nya, source-nya, ini menu-nya, report juga ada. Kemudian setelah CRM kita lihat email. Jadi kita bisa masukin new email account, misalkan punya Gmail di sini untuk komunikasi dengan sesama anggota project, bisa lewat email. Jadi nanti email account-nya bisa masukin di sini. Bisa email file apa aja, atau bisa kita masukin juga domain, misalkan kita punya domain sendiri. Untuk domain ini misalkan onlyoffice.com, bisa masukin ke setup domain sini. Selain mail juga ada pipa, jadi pipa inilah anggota grup yang ada di sini yang dalam satu project. Ada juga control panel. Nah, ini control panel ini gunanya bisa nge-backup data-data di sini. Tekan satu project, ada beberapa banyak project di sini supaya nanti tidak ya kita tidak tahu apa kejadian yang akan datang. Kita bisa backup data-datanya di sini. Demikian rekan-rekan sekalian, saya sudah berhasil menginstal OnlyOffice. OnlyOffice-nya jenisnya untuk collaboration workspace. Ini video pertama yang setelah saya berhasil menginstal OnlyOffice. Di video kedua nanti kita akan buat simulasi bagaimana caranya menggunakan OnlyOffice di dokumen project ini, dan bisa nanti kita lihat fungsi dari masing-masing menu-menu yang ada di sini. Demikianlah video kali ini yang sudah saya buat. Like bila suka dan subscribe bisa untuk mengetahui video-video yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.